tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Saudara, waktu kita memperingati Thanksgiving, seringkali kita lupa, kita hanya mengatakan ucapan syukur. Padahal dari katanya Thanksgiving saja, kita sudah mendapatkan intinya adalah thanks, terima kasih, giving, memberi. Jadi sekali lagi, terima kasih dan memberi. Hari ini kita akan sama-sama memperingati Thanksgiving, walaupun secara resmi masih beberapa hari, kita early memperingatinya. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kesempatan buat kami bersama-sama memperingati Thanksgiving melalui ibadah hari ini. Dengan demikian kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, dan pakailah hambamu dalam segala keterbatasannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Thanksgiving itu diperingati setiap bulan November, minggu-minggu terakhir. Apa itu Thanksgiving, saudara? Asal mula daripada Thanksgiving adalah peristiwa yang pertama dianggap sebagai cikal bakal daripada Thanksgiving terjadi pada tahun 1621 di Plymouth, Massachusetts ya. Ada sekelompok imigran Inggris yang dikenal sebagai pilgrim atau peziarah tiba di Amerika pada tahun 1620 dengan kapal yang disebut dengan Mayflower. Setelah mengalami musim dingin, saudara, yang begitu sulit dan banyak kematian, mereka berhasil memanen hasil pertanian pertama mereka pada musim gugur 1621. Saya ringkaskan, para pilgrim mengadakan pesta bersukacita karena mereka boleh panen selama apa? Selama 3 hari untuk merayakan panen yang berhasil itu bersama dengan penduduk asli mereka, yaitu suku Wampanoag yang telah membantu mereka bertahan hidup. Nah, perayaan ini terus dilakukan sebagai berbagai koloni meskipun tidak secara konsisten setiap tahun. Selama Revolusi Amerika, saudara, Kongres Kontinental menetapkan satu atau lebih dari Thanksgiving setiap tahun. Pada tahun 1789, Presiden George Washington mengeluarkan satu proklamasi pertama untuk memperingati Thanksgiving. Jadi penetapan sebagai hari libur nasional pada tahun 1863 di tengah perang saudara Amerika, Presiden Abraham Lincoln menetapkan Thanksgiving sebagai hari libur nasional yang dirayakan setiap tahun, yang akan kita rayakan nanti pada minggu depan. Lincoln menetapkan perayaan pada hari Kamis terakhir di bulan November. Pada tahun 1941, saudara, Kongres Amerika Serikat secara resmi menetapkan Thanksgiving sebagai hari libur federal yang jatuh pada hari Kamis keempat di bulan November. Maka sejak saat itu, Thanksgiving Day telah menjadi salah satu hari libur terpenting di Amerika Serikat, di mana dirayakan dengan kumpul keluarga. Kalau ada kesempatan, anak-anak mereka akan kumpul pulang seperti reuni keluarga begitu. Dan dirayakan itu lebih daripada dahsyat daripada tahun baru. Bahkan keesokan harinya, biasanya hari Jumat ada diskon besar-besaran. Gak tahu belakangan ini masih ada gak nanti, yang disebut dengan Black Friday. Dan banyak orang senang sekali. Di situ kita boleh makan
terki, panggang, dan sebagainya. Jadi itu ciri-ciri khasnya yang kita ketahui bersama. Sekarang tema yang mau kita renungkan hari ini adalah bersyukur dan bersyukur. Jadi double, bersyukurnya double. Di 1 Tesalonika 5:18 mencatat, mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat ini sangat cocok untuk mengingatkan kita untuk bersyukur dalam segala situasi yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya saudara, maka orang percaya itu cara bersyukurnya tidak waktu dia sukses banyak uang. Dia bisa bersyukur pada waktu dia mengalami kesulitan. Bahkan tatkala dia gagal terbang pesawat pun dia bisa bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan pasti punya maksud yang terbaik buat dia. Ada 5 hal, 5 alasan yang kita akan renungkan bersama hari ini, saudara, secara singkat. Pertama, bagaimana kita bersyukur? Bersyukur itu membawa sukacita dan damai sejahtera. Saudara, hanya orang yang bersyukur kepada Tuhan yang bersukacita. Setiap orang yang mengeluh, setiap orang yang protes, setiap orang yang suka mengklaim, hatinya tidak sukacita. Orang yang menggerutu, hatinya itu tidak merasa sukacita. Mukanya pun tidak merasa senang, cemberut. Kasihan sekali para sales girl. Kalau dia bekerja di kantor, waktu menjual produk-produk itu, walaupun hatinya itu penuh dengan kesulitan, waktu tampil menghadapi customer, dia harus senyum. Nah, itu namanya senyum yang dipaksakan. Hari ini saudara, Tuhan mengajarkan pada kita, bersyukur membawa sukacita adalah bersyukur dalam arti bukan yang dipaksakan. Di dalam hati kita ada rasa syukur. Orang yang bersyukur, dia tidak pernah merasa khawatir. Maka Filipi 4 ayat 5 mencatat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang khawatir tidak bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia sedang memikirkan apa yang bakal terjadi besok, apa yang bakal terjadi bulan depan, apa yang terjadi sebentar lagi. Jadi dia khawatir. Dia merasakan kenapa Tuhan tinggalkan dia. Dia merasakan kenapa dia itu menjadi seperti ini. Tidak bisa merasa senang. Maka dikatakan jangan kamu khawatir. Saya pernah berulang kali mengatakan bahwa orang yang khawatir itu sama dengan peminjam uang, sama dengan membayar orang tanpa kita pinjam uangnya. Jadi itu orang yang khawatir, dia rugi. Belum apa-apa dia sudah apa? Dia sudah merasa khawatir. Padahal belum tentu terjadi. Dia khawatir. Yang kedua, bersyukur juga menguatkan iman, saudara. Orang yang bersyukur, imannya akan menjadi kuat. Orang yang bersyukur, dia akan lebih percaya kepada Tuhan. Maka dalam Kolose 2 ayat 7 mencatat, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar itu berarti masuk ke dalam, tanam kuat-kuat, kemudian dibangun di atas Dia, tumbuh, bertambah teguh, bertambah kuat dalam iman diajarkan kepadamu. Dan hendaklah
hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajarkan ucapan syukur. Ucapan syukur dalam arti apa? Ucapan syukur dalam segala hal. Saya sejak minggu lalu waktu khotbah sudah merasakan ada suara yang serak gitu ya. Lalu sekarang muncul batuk, sakit kepala, ya pokoknya pilek segala macam, sakit perut lagi, segala macam berkecamuk saudara. Tapi di dalam segala kesulitan itu tadi sekarang ini sedang berdiri, saya ingin mengucap syukur. Kenapa? Saya masih diberi kesempatan untuk berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Di dalam segala hal yang dihadapi masih ada kesempatan. Saya harus batalkan satu Bible study pada hari Rabu pagi karena Indonesia itu jam 8, kita itu jam 5. Sementara habis Bible study kita Selasa, saya sudah tahu kok badan saya itu terasa gak enak. Pasti besok gak bisa bangun pagi. Jadi saya bilang sorry, saya gak bisa mimpin. Tapi saya nyesal sekali, minta ampun pada Tuhan. Tuhan, kenapa saya merasa khawatir? Ternyata justru Tuhan bukan bikin saya tidak bisa bangun, tidak bisa tidur. Jadi malam itu gak bisa tidur sampai pagi. Yang saya pikirkan gak bisa bangun, malah gak bisa tidur. Tuhan memang suka main humor ya. Saya takut gak bisa bangun pagi, malah dibikin gak bisa tidur saudara. Saya menjadi minta ampunlah pada Tuhan. Tuhan ampunilah. Tadinya saya khawatir gak bisa bangun, kan gak enak ditunggu orang gitu ya, melalui Zoom ya. Tapi ternyata gak bisa tidur saudara. Tuhan pakai cara unik. Jadi kita jangan main-main dengan Tuhan, apalagi beralasan dengan Tuhan gitu. Tuhan ini punya cara unik untuk menghajar, tanda kutip, menghajar kita. Untuk menghajar kita. Itu sebab saudara yang dikasihi sama Tuhan, mari kita perlu berakar. Berakar, iman kita itu tertanam, berakar. Lalu bertumbuh. Dan tumbuh bukan loyo kena angin. San Francisco banyak angin. Kalau pohon gak kuat di sini, cepat tumbang. Orangnya bisa tumbang saudara. Jangankan pohon. Kita jangan main-main nih. Kalau angin kencang kita keluar, bisa diterbangkan angin saudara. Bawa payung. Saya yang badannya kecil ini bisa terbang angin juga saudara. Apalagi saudara yang badannya besar saya. Yang ketiga saudara, bersyukur itu apa? Bersyukur itu juga memuliakan Allah. Orang yang bersyukur, dia memuliakan Allah. Terpujilah Allah, dia bersyukur. Bersyukur itu memuji. Bersyukur itu menganggap baik. Bersyukur itu merasa tertolong, diberkati, dan sebagainya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Kepada Allah kita tidak bisa pura-pura memuji. Kepada bos kita bisa. Istilahnya apa? ABS. Asal bapak senang, asal bos senang. Tapi kepada Tuhan gak bisa. Tuhan tahu isi hati kita. Jadi perlu jujur dengan dia. Jadi kalau kita bersyukur pada dia, ya jujur bersyukur pada dia. Kalau kita tidak jujur, dia tahu. Inilah Tuhan Allah yang kita percaya hari ini. Yang lain tercatat di sini yang keempat,
Bersyukur juga membuka pintu berkat, saudara. Jadi Mazmur 100 waktu mengundang orang ibadah dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Pintu gerbang, masuklah melalui pintu gerbangnya. Pintu gerbang itu sebagai satu tanda. Kita barangkali semua sudah pernah berulang kali ke Chinatown. Di Chinatown ada pintu gerbangnya. Jadi kita foto di situ, orang tahu ini ciri khas Chinatown. Ada pintu gerbang Chinatown. Sebab kalau saudara foto di pasar, lalu bagikan teman-teman, saudara bisa bilang, oh ini di Jakarta, Pasar Baru. Oh ini di New York, Chicago, Chinatown-nya. Tapi kalau saudara foto di pintu gerbangnya, maka ada tanda khusus. Pintu gerbang Chinatown San Francisco. Berarti pintu gerbang Allah, pintu gerbang Tuhan, pelataran bait Allah itu ada tanda khusus. Tidak sembarang orang bisa masuk tentunya, bukan. Kalau kita bukan bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Karena masuk ke sana mesti memuji Dia, memuji namanya, mengagungkan Dia. Yang kelima, saudara, tadi yang pertama, bersyukur membawa sukacita, damai sejahtera. Bersyukur menguatkan iman kita. Bersyukur memuliakan Allah. Bersyukur membuka pintu berkat. Dan bersyukur membantu kita mengingat kebaikan Tuhan. Banyak orang yang saya temukan berkata 2024 tuh kok cepat sekali berlalu. Sebentar lagi sudah akhir November, masuk Desember sudah Natal, udah ada pohonnya. Kita ini bersyukur, ya. Grup Mandarin itu pasang pohon Natal banyak untuk kita. Jadi kita sudah kurang satu pelayanan untuk pasang pohon Natal. Kita mestinya bisa ambil waktu itu untuk melayani yang lain, bukan? Pikirkanlah, tanya pada teman-teman, tanya pada hamba Tuhan, apa yang bisa kerjakan? Saya kerjakan pada Natal nanti. Karena pohon Natal sudah diurus Mandarin, saudara. Bersyukur mengingat kebaikan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan apa? Kebaikannya. Kebaikan itu jangan dilupakan. Keburukan orang kita harus lupakan, tapi kebaikan jangan dilupakan. Umat manusia itu seringkali kebalikan daripada Tuhan tentunya. Dia lebih ingat akan keburukan orang daripada kebaikan orang. Orang baik kepada dia, baik pada dia, baik pada dia. Sekali orang berbuat jahat, langsung dia anggap orang itu jahat. Jadi punya teman itu susah. Harus mengalah. Sekali tidak mau mengalah, langsung dibuang kita jahat. Makanya perlu sama-sama dewasa, supaya bisa saling mengalah. Ya. Kalau orang yang dewasa adalah saling mau menang, ya berantem, saudara. Dan celakanya zaman sekarang berantem itu ada kelompoknya. Yang nggak musuhan juga ikut berantem, saudara. Lucu kan ya? Jadi saya misalnya nggak sedang sama Ibu Susan, nanti
Ibu Naomi yang pro Ibu Susan, dia bisa ikut-ikutan musuhan sama saya gitu. Ibu Lili yang pro Ibu Susan bisa musuhan sama saya juga. Padahal gak ada apa-apa, kita baik-baik begitu. Nah, jadi kita sering ingat keburukan dan kita suka dengar berita-berita buruk. Terutama berita buruk daripada orang lain. Berita jelek daripada orang lain. Kita suka dengar itu. Saudara, mari kita coba ubah hidup kita supaya ada rasa syukur. Mari kita ingat kebaikan, mari kita suka akan kebaikan orang lain, mari kita belajar suka akan keberhasilan orang. Saya akan tutup dengan 3 hal. Saya akan singkat. Kenapa? Karena suaraku mau habis itu ya. Tapi Tuhan tahu. Saya yakin saudara mendapatkan berkat Tuhan. Ada 3 alasan mengapa orang sulit bersyukur. Yang pertama, karena kita fokus pada kekurangan kita. Kita selalu melihat kekurangan kita. Kita selalu melihat kelebihan orang lain. Kita terjebak di sini. Lihat orang lain lebih kaya, lihat orang lain lebih sukses, lihat orang lain rumahnya lebih besar, lihat orang lain itu hebat dan sebagainya. Kita rasanya tidak bisa tidur kalau lihat teman-teman itu memamerkan kalau dia sedang pergi ke luar negeri jalan-jalan, baru beli mobil baru. Orang yang beli mobil baru, kita yang gak bisa tidur. Itu orang yang gak bersyukur. Kita itu, bukan kita lah ya, kita enggak. Orang lain yang di luar sana. Jadi orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang tidak bisa melihat orang senang. Dia lebih suka melihat orang susah. Maka ada orang kasih kalimat begini, dia susah melihat orang senang. Dia senang melihat orang susah. Ya. Kita balikkan, kita harus senang melihat orang senang. Susah kalau melihat orang susah. Amin saudara. Yang kedua, membandingkan diri dengan orang lain itu juga satu hal. Kalau tadi pertama fokus akan kekurangan kita, yang kedua membandingkan diri dengan orang lain. Kita terus menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Cenderung hal seperti ini tidak bisa bersyukur. Membandingkan kalau mau adalah membandingkan kepada yang lebih kurang. Jangan membandingkan kepada yang lebih banyak. Coba satu kali kita berdiri jalan di dekat downtown San Francisco atau lewati situ. Kalau naik mobil pelankan, lalu sambil berdoa dalam hati. Kita lihat kiri kanan, ada orang yang pasang tenda, ada yang gak punya tenda, ada yang tidur di lantai dan sebagainya. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, semiskin-miskin aku masih lebih baik pada dia diperhatikan Tuhan. Itu baru bisa bersyukur. Orang kalau melihat yang lebih baik, dia bisa bersyukur. Dalam rangka memperingati Thanksgiving, banyak hal yang Tuhan berikan pada kita selama hampir 1 tahun ini, bukan? Dari mulai kesehatan, dari mulai kebutuhan, dari mulai segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan berikan pada kita. Yang terakhir, saudara, seringkali kita menganggap kalau kita diberkati Tuhan, itu wajar. Sepertinya itu tugas daripada Tuhan. Ya. Maka ada orang mengatakan begini,
Kalau kita pertama kali menolong orang, orang itu bilang terima kasih, terima kasih. Kedua kali kita tolong orang, terima kasih, dia bilang begitu. Ketiga kali dia tolong orang, kayaknya dia memang wajar menolong saya, karena dia lebih kaya. Keempat kali kalau kita tidak tolong dia pikir kita utang pada dia, tagih. Mana yang biasa kamu berikan padaku? Seperti kita utang pada dia. Sampai keempat kali kalau kita tidak berikan lagi, diajak kita musuh. Jahat sekali dia itu, gak mau tolong saya lagi. Padahal kita sudah lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam stop, langsung jahat. Itu manusia. Orang yang seperti begitu tidak bisa bersyukur. Mari kita ubah supaya kita bisa bersyukur. Apa yang bisa kita pelajari saudara? Oke. Bagi orang percaya, Thanksgiving memiliki makna rohani yang sangat mendalam. Yang disebut dalam Alkitab tadi banyak ayatnya. Dan sebagai orang percaya, Thanksgiving ini suatu kesempatan kita bersyukur. Tadi saya katakan thanks dan giving. Kita sudah terima. Thanks, sudah terima. Sekarang tugas kita tinggal memberi. Apa yang bisa kita berikan? Saya tidak tahu. Hanya kita yang bisa menilai apa yang kita punya, bukan? Tuhan tahu. Karena kita gak bisa bohong sama Tuhan. Itu sebabnya kalau kita percaya Tuhan Maha Tahu, berdoalah kita pada Tuhan. Tuhan, saya sudah terima daripadamu selama lebih kurang hampir setahun. Sekarang berikan saya hikmat untuk memberi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini, memuliakan Tuhan, memuji Engkau, bersyukur kepadamu. Tuhan, Thanksgiving adalah thanks, terima kasih, dan giving kami akan memberi Tuhan. Kami sudah menerima banyak daripadamu Tuhan, tapi sering kami lupa untuk memberi. Kami menyimpan dan menyimpan terus sampai busuk, yang sampai suatu saat kalau kami dipanggil kembali ke rumah-Mu Tuhan, itu pun tidak kami ambil Tuhan, tidak kami bawa. Kami lupakan itu. Itu sebab Tuhan, sewaktu kami masih diberi kesempatan, biarlah kami berterima kasih kepadamu dan memberi kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Berkati setiap teman-teman yang hadir, berkati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku lemah